Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Arif Purnama, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMP Negeri 17 Kota Bekasi. Izinkan saya menyampaikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid sama artinya dengan mengutamakan kepentingan murid dalam mendapatkan hak-hak pembelajaran. Dalam menerima atau mendapatkan pembelajaran, murid diberikan rasa nyaman dan bahagia. Murid mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kompetensinya, dan sesuai dengan gaya belajarnya. Tidak lagi harus sesuai dengan keinginan guru. Justru sebaliknya, guru harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Selain daripada itu, guru memberi kesempatan pula kepada murid untuk mengemukakan pendapat. Kemudian memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan guru. Murid diberi kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan gaya belajarnya. Sebagai calon guru penggerak, saya merefleksikan apa yang menjadi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada praktik-praktik baik yang sudah saya lakukan dan akan terus saya kembangkan. Bahkan praktik-praktik baik itu sudah saya jadikan tulisan. Kemudian saya kumpulkan dan saya cetak menjadi buku. Saya beri judul, Sebuah Praktik Baik Menuju Sekolah Impian. Mengawali kebersamaan saya bersama murid-murid, saya terlebih dahulu mengenali murid-murid saya mulai dari nama-nama mereka. Untuk lebih cepat mengenali nama murid, saya membuat program papan nama meja murid. Terinspirasi dari meja direktur yang ada papan bertuliskan nama dan jabatan mereka. Maka saya membuat program tersebut agar saya selalu melihat nama dan lebih cepat mengingat dan hafal nama-nama murid saya. Kemudian di bawah namanya, saya minta para murid menuliskan cita-cita. Jadi di papan tersebut tertera nama dan cita-cita mereka. Sambil mengingat dan mengenali nama murid, saya juga dapat memotivasi murid-murid saya untuk memantaskan diri bagi sebaik-baiknya cita-cita yang mereka inginkan. Selanjutnya saya mengenali murid dalam hal gaya belajarnya. Saya membuat program assessment diagnostik. Dari assessment ini, saya dapat mengetahui gaya belajar dan kompetensi awal yang dimiliki para murid. Kemudian saya membuat perencanaan pembelajaran berdasarkan kompetensi awal murid. Dengan demikian, saya menjadi lebih mengedepankan kepentingan belajar mereka. Saat pembelajaran, saya menggunakan beberapa cara dan platform. Untuk variasi agar pembelajaran tidak monoton dan murid tidak bosan, saya juga sering menggunakan metode seperti project, diskusi, Muppet Show, bermain peran, window shopping, dan lain sebagainya. Platform digital yang saya gunakan antara lain Quizizz, Kelas Pintar, Google for Education, dan lain sebagainya. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru layaknya petani. Jika menanam jagung, jangan berharap tumbuh padi. Jadikanlah bibit jagung menjadi buah jagung yang berkualitas. Jika berkualitas, maka nilainya akan tinggi. Begitu juga para guru, jangan memaksakan kehendak terhadap murid. Tuntun dan didiklah murid agar menjadi pribadi yang unggul dan bahagia. Saya menuntun dan membimbing murid sesuai dengan kompetensi awal mereka. Bagi murid yang gemar olahraga, saya menuntun mereka dalam sebuah tim futsal yang saya bentuk secara mandiri. Begitu juga bagi murid yang suka bermain alat musik, saya bimbing mereka dalam sebuah grup musik yang juga saya bentuk secara mandiri. Dan bagi murid yang gemar belajar bahasa Inggris, saya tuntun mereka mengikuti kegiatan English Club yang saya bentuk juga secara mandiri. Ki Hajar Dewantara juga berpesan bahwa pendidikan harus menghamba kepada murid, dalam artian bahwa guru lebih mengedepankan kepentingan murid. Terkait ini, saya sudah menerapkan kegiatan pemberian reward atau apresiasi kepada murid yang berprestasi. Tanpa menyampingkan murid yang belum berprestasi, saya memberikan hadiah atau reward kepada mereka yang berprestasi. Hadiah tersebut seperti coklat, pulsa,
atau kuota, dan tentunya juga pujian. Ini sangat memotivasi murid untuk menjadi lebih giat dalam belajar. Terakhir mengenai penilaian atau assessment. Assessment yang saya lakukan saat proses pembelajaran, di akhir pokok bahasan, dan di akhir semester. Assessment yang saya buat sangat mengedepankan gaya belajar murid. Murid dapat menyampaikan jawaban atau pendapatnya secara lisan, audio, ataupun video.